Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait relativitas khusus. Atau lebih tepatnya kita akan ngebahas yang namanya dilatasi waktu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait apa itu dilatasi waktu, di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas nih terkait yang namanya percobaan Michelson-Marley. Di mana pada percobaan mereka tuh memperoleh kesimpulan bahwa cahaya merupakan suatu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Dan nilai dari kecepatan cahaya yang bergerak itu nilainya adalah mutlak. Atau dengan kata lain tidak dipengaruhi oleh kerangka acuan manapun. Nah, dari informasi ini Albert Einstein dia mempunyai dua konsep penting nih terkait gerak relatif. Yang pertama ada yang namanya konsep relativitas khusus, di mana pada konsep ini Albert Einstein menjelaskan terkait postulat Einstein, masa waktu panjang yang bersifat relatif dan kecepatan relatif. Kemudian gak kalah penting lainnya adalah konsep terkait relativitas umum yang mampu menjelaskan terkait gerak-gerak benda langit dan juga bentuk dari black hole itu sendiri. Cuman di video kali ini kita batasin aja kali ya. Kita hanya akan ngebahas terkait relativitas khusus. Sedangkan konsep relativitas umum, kalau kalian penasaran, kalian bisa ambil jurusan fisika tingkat universitas ya. Oke, kita bahas yang namanya relativitas khusus. Apa sih itu relativitas khusus? Yaitu suatu konsep fisika yang ngejelasin terkait kerangka acuan yang bergerak relatif dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan yang lain. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini gambarannya, di mana ada dua kerangka nih yang bergerak. Yang ini merupakan kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan v1 dan ini merupakan suatu kerangka yang bergerak dengan kecepatan v2. Kalau seandainya dua kerangka acuan ini bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka akan berlaku konsep yang namanya relativitas khusus. Dari fenomena ini, Einstein memiliki suatu postulat. Yang pertama adalah bahwa hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang berbentuk sama pada semua kerangka acuan. Maksud dari postulat pertama ini adalah bahwa persamaan fisika itu tuh berlaku di semua kerangka acuan. Contohnya tuh misalkan kayak gaya berat. Gaya berat di bumi rumusnya adalah M kali G, di mana G merupakan percepatan gravitasi. Nah, rumus tersebut juga berlaku kalau seandainya kita pengen tahu gaya berat benda di bulan, di Mars, dan masih banyak yang lainnya gitu. Rumusnya adalah sama, yaitu M kali G. Gitu kurang lebih. Kemudian, postulat yang kedua adalah kecepatan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya atau pengamatnya. Dalam hal ini contohnya adalah cahaya yang dikeluarkan matahari. Dia akan bergerak ke segala arah gitu ya. Nah, kecepatan cahaya tersebut nilainya konstan, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon untuk ke segala penjuru gitu. Nggak cuma itu, ternyata dampak dari postulat Einstein yang kedua itu tuh berpengaruh terhadap waktu yang kita kenal sebagai dilatasi waktu. Apa sih itu dilatasi waktu? Dilatasi waktu merupakan suatu konsep fisika yang ngejelasin terkait pemuaian waktu dalam tanda kutip, yaitu waktu yang diukur oleh pengamat yang diam nilainya akan berbeda dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Konsep ini telah difilmkan oleh yang namanya film Interstellar, di mana dalam film ini mereka menjelaskan konsep atau cerita tentang paradoks kembar. Apa sih itu paradoks kembar? Jadi gini, bayangin aja ada dua anak kembar yang memiliki umur yaitu 5 tahun. Kemudian salah satu dari mereka dia tuh pergi ke angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dia berkelana di ruang angkasa dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Hingga suatu ketika dia kembali ke bumi. Tapi ada fakta menarik lainnya nih. Ternyata setelah dia kembali ke bumi, umurnya dia itu tuh jauh lebih tua dibandingkan dengan saudara kembarnya yang ada di bumi. Misalkan aja 70 tahun dan ini 45 tahun gitu. Loh, kok bisa sih fenomena ini terjadi? Iya, fenomena ini terjadi akibat adanya postulat Einstein yang kedua, di mana formula yang diperoleh yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat.
Delta T merupakan waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Sedangkan delta T ini merupakan waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Pada kasus ini, pengamat yang diam adalah saudara kembarnya yang ada di bumi. Sedangkan untuk pengamat yang bergerak, yaitu saudara kembarnya yang bergerak ke angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan V ini merupakan kecepatan pengamat ya, C adalah kecepatan cahaya. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait konsep yang namanya dilatasi waktu? Yang intinya adalah waktu yang dihitung oleh pengamat yang diam nilainya akan berbeda dengan waktu yang dihitung oleh pengamat yang sedang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Andi dan Indi merupakan saudara kembar yang memiliki usia 20 tahun. Kemudian Indi ingin liburan ke angkasa selama 1 tahun dengan pesawat yang melaju yaitu 0,6 C, di mana C merupakan kecepatan cahaya ya. Saat Indi balik sampai ke bumi, pertanyaannya adalah berapa nih umur si Indi ini? Oke, jadi gini, diketahui bahwa umur mereka mula-mula yaitu 20 tahun. Kemudian kecepatan Indi adalah 0,6 C. Dan lama waktu gerak Indi adalah 1 tahun gitu. Yang ditanya adalah berapa nih umur Indi ketika dia balik ke bumi. Oke, jadi gini, kita perlu tahu dulu deh yaitu selang waktu yang dirasakan Indi ketika dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Yaitu delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi dengan C kuadrat nih. Delta T0-nya itu kan bernilai 1 tahun ya, dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan 0,6 C dikuadratin dibagi dengan C kuadrat. Sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi 0,6 C dikuadratin nilainya adalah 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. C kuadrat kita bisa coret nih, sehingga yang tersisa yaitu adalah 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi 0,36. Nilainya yaitu 1 dibagi dengan akar 0,64. Akar 0,64 nilainya adalah 0,8 gak sih? Berarti 1 dibagi dengan 0,8 nilainya yaitu 1,25 tahun. Dari sini kita tahu nih bahwa selang waktu yang dirasakan Indi saat dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah 1,25 tahun. Berarti umur Andi sekarang adalah 20 tahun ditambah dengan lama waktunya yaitu 1 tahun. Sama dengan 21 tahun. Sedangkan umur Indi sekarang yaitu 20 tahun ditambah dengan waktu yang dirasakan Indi yaitu 1,25 tahun. Nilainya adalah 21,25 tahun. Atau dengan kata lain umurnya Indi adalah 21 tahun 3 bulan gitu. Oke, di sini kita bisa tahu nih bahwa Indi umurnya udah lebih tua dibandingkan dengan Andi. Sebesar 3 bulan. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait dilatasi waktu. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!